Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari VB10. Kami akan mempresentasikan final project kami yang berjudul Job Obsidian, Challenge dari National University of Singapore tentang pandemi COVID. Sebelum kami memasuki materi atau menjelaskan tentang apa itu Job Obsidian, kami akan memperkenalkan anggota kami dulu. Dari front end ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Abil Khairi. Lalu ada Farah Fahira, ada Anisha Khanza. Lalu di back end ada Arsen Marcelino, ada Sandi Loka Ananta, ada Vincentius Renat, dan Wisnu Saputra. Oke, yang pertama ada latar belakang, di mana latar belakang dari final project FEB 10 ini, yaitu pandemi telah menyebabkan hilangnya pekerjaan, kerawanan pangan, dampak negatif pada kualitas pendidikan, dan kesejahteraan mental. Ditambah dengan berbagai masalah domestik, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. PPKM yang konstan dan pembatasan mobilitas telah meningkatkan situasi ini, mengakibatkan ribuan individu dan keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia di bawah dampak COVID-19 mencari bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ada beberapa di antara mereka tidak punya bekal yang cukup terkait wawasan untuk masuk ke industri. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam permasalahan. Jadi untuk permasalahannya itu terdapat dua. Yang pertama adalah mereka terpaksa mencari pekerjaan untuk memulihkan keadaan, tetapi tidak mempunyai bekal yang cukup terkait wawasan untuk masuk ke dalam dunia industri. Kemudian yang kedua adalah mereka yang terkena pemutusan hubungan pekerjaan dari perusahaannya akibat pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya itu ada target market. Nah, di dalam target market sendiri ada 4 poin. Yang pertama itu adalah pihak yang terkena pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19. Kemudian yang kedua adalah para fresh graduate, kemudian ada lulusan SMA dan juga SMK, dan yang terakhir itu ada pencari pekerjaan. Berikutnya adalah solusi. Adalah sebuah platform yang mempertemukan mereka yang ingin mencari pekerjaan, baik yang sudah berpengalaman di dunia industri maupun mereka para fresh graduate, agar bertemu dengan pihak perusahaan. Nah, dengan mencari perusahaan yang menawarkan posisi sesuai latar belakang pendidikan para pencari kerja. Nah, mereka yang diterima itu akan melalui serangkaian proses seperti interview sampai diterima oleh pihak perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan adalah overview atau garis besar apa yang telah kami buat. Jobsidian adalah sebuah aplikasi portal, job portal semacam Jobstreet yang menghubungkan antara perusahaan dan pencari kerja, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan atau yang sangat membutuhkan pekerjaan karena terdampak COVID-19. Kemudian ini dapat dilihat, ini merupakan wireframe dari aplikasi kami. Di sini ada landing page, ada login page, register page, job page, dan juga status page dan detail job page. Di sini aplikasi kami menawarkan fitur untuk apply jobnya pada detail job page, sehingga bisa one click apply. Selanjutnya di sini untuk pembagian pekerjaan, di sini ada tim front end dan tim back end. Tim back end sendiri mendeploy melalui Railway dan tim front end mendeploy melalui Netlify. Selanjutnya itu adalah timeline pengerjaan. Pertama di sini ada timeline pengerjaan dari tim front end. Jadi di sini dapat dilihat rentang waktunya dari 21 November mulai dari konsultasi, lalu ada tanggal 22 untuk membagi tugas kepada anggota masing-masing. Lalu pada tanggal 23 sampai 29 November itu mulai mengerjakan pekerjaan masing-masing, lalu melakukan deployment dan sinkronisasi dengan tim BE pada tanggal 30 November. Lalu pada 1 Desember bekerja sama mengerjakan PPT untuk presentasi ini. Lalu yang terakhir pada tanggal 2 Desember itu ada pitching product. Nah, setelah front end tentu ada timeline pengerjaan dari tim back end. Sama seperti sebelumnya, pada 21 November melakukan konsultasi dengan mentor dan juga tim front end untuk menentukan endpoint yang dapat digunakan. Lalu pada tanggal 22 November menentukan database yang ingin digunakan. Di sini kami menggunakan MongoDB, membuat IRD dan membagi tugas masing-masing kepada tim. Lalu tanggal 23 sampai pada tanggal 29 November itu mulai mengerjakan endpoint yang telah ditentukan dan juga melakukan fixing terhadap bug-bug yang telah ditemukan.
Tanggal 30 November itu melakukan deployment dan juga kembali melakukan sinkronisasi dengan tim front end. Dan 1 Desember membuat presentasi dan 2 Desember melakukan pitching product. Selanjutnya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Jobsidian atau project akhir dari kelompok FEBE 10. Oke, di sini adalah tampilan awal dari Jobsidian kami. Di sini ada find your dream job here. Setelah itu, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada 4 step-step untuk memulai experience baru. Nah, setelah itu ada beberapa informasi mengenai job ini. Fitur di Jobsidian kami itu ada search, ada informasi yang akurat, ada partner, dan menyediakan 24 jam. Ke bawah. Setelah itu kita ada fitur untuk job CV. Pada bagian ini kita bisa memasukkan CV lewat situ. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada fitur untuk melihat beberapa review dari pengguna dari Jobsidian kami. Setelah itu yang terakhir di sini ada FAQ untuk pertanyaan-pertanyaan mengenai web kami atau beberapa pertanyaan mengenai beberapa job yang telah tersedia. Sekarang saya akan memandu demo ini untuk user mendaftar pada aplikasi ini. Nah, untuk pergi ke halaman mendaftar, maka user harus pergi ke halaman login terlebih dahulu. Nanti user bisa pergi ke halaman daftar dari halaman login. Nah, ini adalah halaman di mana user dapat mendaftarkan akunnya, di mana user harus mengisi beberapa hal seperti email, kemudian username, password, serta role-nya. Di sini role-nya ada 2, yaitu yang pertama ada admin dan ada user. Jika user ingin login sebagai user, maka user harus memasukkan kata kunci user. Setelah itu klik button sign up-nya. Itu bisa terjadi ketika user memasukkan email yang sudah pernah terdaftar pada website ini. Klik button sign up, maka akan muncul notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Setelah itu, klik tombol OK, maka user akan diarahkan ke halaman login terlebih dahulu untuk user melakukan login. User dapat melakukan login dengan menggunakan akun email yang sudah pernah didaftarkan sebelumnya. Nah, setelah itu akan muncul pemberitahuan bahwa login telah berhasil, dan setelah mengklik OK, maka user akan diarahkan kembali ke halaman landing page. Kita lihat di sini ada beberapa tampilan seperti search bar, ada kategori untuk beberapa list untuk jobnya di sini, dan rekomendasi beberapa job yang ditampilkan di sini. Jadi ketika kita ingin mencari pekerjaan yang kita mau, kita tinggal search. Misal di sini kita mau authorization user, kita klik find, maka kita akan dapat memilih kerjaan. Lalu kita sudah memilih pekerjaannya, kita dapat melihat detail dari pekerjaan yang kita mau. Di sini kita bisa lihat. Tampil di sini ada beberapa detail untuk pengalamannya, employee, serta gaji yang ditawarkan. Lalu di sini ada beberapa spesifikasi dari deskripsi dari pekerjaan yang ditawarkan.
Ketika sudah cocok, maka kita bisa klik tombol apply di sini. Maka jika sudah, maka akan tampil alert yang memberitahukan bahwa pekerjaan yang sudah kita klik tadi maka sudah di-apply. Lalu pekerjaan yang sudah kita apply tadi akan masuk ke page status yang akan muncul di sini bahwa pekerjaan yang sudah kita apply tadi sudah terkirim. Dan jika sudah terkirim maka akan menunggu konfirmasi dari company, dari penawar pekerjaan tersebut. Oke, itu saja mungkin presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya perwakilan minta maaf. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.